menyikapi. Pemimpin itu kan proses kedewasaan menerima realita. Ya. Bukan proses saya mau kan, tetapi proses saya memahami. Bukan proses perebutan kekuasaan. Saya mau ini soal. Kalau saya mau ini ya susah. Kemudian proses rekonsiliasi itu teorinya kan bukan yang si A ini naik terus, kemudian B turun kan tidak. Jadi A itu harus turun, B naik, sehingga terjadi equilibrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya siapa yang paling berbahagia hari ini adalah saya, karena podcast saya kedatangan tamu yang istimewa. Baru sehari bertugas, belum bertugas malah. Belum. Baru Toopu sudah langsung ke sini. Pak Penjabat Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Hamka Hendra Nur, MSI. Ya, ini Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tanya-tanya siapa penjagob Gorontalo ini? Selamat datang di Gorontalo, Bang. Ya, Pak Gubernur. Tadi sudah selesai prosesi adat dan Molopu, insya Allah besok mulai bertugas. Besok itu serah terima. Serah terima jabatan dulu. Serah terima jabatan di rumah jabat gubernur di aula. Kemudian itu setelah itu kita mulai rapat dan malam itu ramah tamah. Oh, malam masih ada ramah tamah di rumah dinas juga. Iya. Berarti untuk ke kabupaten kota setelah itu. Atau masih ada konsolidasi internal lagi? Saya butuh 1-2 hari dulu konsolidasi internal sehingga nanti sudah ada peta yang jelas. Iya. Nah, dari itulah mungkin baru kita akan konsolidasi komunikasi dengan kepala-kepala daerah yang ada. Iya. Gitu. Ini laporan gimana rasanya jadi gubernur? Kalau istilah Mbak Femi, jangankan bermimpi, terlintas saja tidak. Iya. Tapi karena Allah kalau memang kasih rezeki ke orang itu, ya memang tidak ada satupun manusia yang bisa. Jadi jika Allah berkehendak, jadi maka jadilah. Kun fayakun. Kun fayakun. Atau kalau istilahnya sudah tertulis di Laiful Mahfuz. Iya. Karena tidak pernah terlintas kan sebelumnya, tidak pernah terlintas untuk jadi penjabat gubernur. Rumah di sini yang di Huto dijual, nggak ada rumah lagi di sini sebetulnya. Oh jadi, iya kan. Banyak orang ini saya mewakili netizen. Jadi bertanya-tanya, ini Pak Hamka ini orang Gorontalo atau bagaimana? Saya bilang ya pasti orang Gorontalo. Aslinya dari mana? Asli Bapak Ibu, Bapak Batudaa, Ibu itu Talumolo. Oh, Talumolo, iya. Talumolo. Jadi karena kami itu kan dulu besar dan sekolah di Manado sebetulnya dari SD. Tapi lahir di sini Gorontalo. Lahir di Manado. Oh, lahir di Manado. Lahir di Manado. Cuma sebagian besar memang saudara-saudara di Gorontalo banyak. Iya. Masih banyak sebagian tadi makanya ramai. Iya, banyak tadi. Habis itu banyak yang foto-foto dari orang-orang Gorontalo, saudara dari Manado. Iya. Orang Gorontalo di Manado datang juga. Alhamdulillah, jadi turut senang juga kan. Senang juga ya Allah. Iya, walaupun ini adalah tugas ini sebenarnya amanah tugas, yang harus yang harus kita lakukan memang berat sekali. Ya, tapi kan butuh dukungan keluarga juga. Butuh dukungan keluarga, butuh dukungan teman-teman dan apalagi memang butuh dukungan para birokrasi yang ada di Gorontalo ini, terutama di provinsi. Kalau tidak memang agak berat. Sehebat apapun pemimpin, kalau tidak ada dukungan, tidak disupport oleh subsistem yang ada, maka saya kira berat. Tidak akan sukses. Makanya berat. saya himbau teman-teman tolong bantu saya, karena ini untuk kepentingan Gorontalo dan rakyat Gorontalo pada umumnya. Begitu kan? Masya Allah. Satu yang saya ingat ketika kita ada komunikasi kemarin, sempat komunikasi. Pak Gub bilang begini, Fem, saya itu walaupun saya besar di Manado, tapi saya sangat diajarkan bagaimana nilai-nilai kegorontaloan itu oleh orang tua saya. Saya dari kecil itu memang diajari betul, terutama ayah ya, gimana menghormati orang yang lebih tua. Kemudian sampai istri itu, abang nih kalau soal Gorontalo semuanya ditinggal, asli.
Iya. Saya nggak tahu, dan itu tidak dibuat-buat. Memang mungkin karena dari kecil itu diajarkan orang tua. Jadi nilai-nilai nilai-nilai etika, adab itu semua kita orang pegang betul itu. Iya. Dan memang saya kira Gorontalo ini unik, sangat unik karena di antara yang Jawa ya, misalnya di Jogja, di Solo, saya kira kalau yang Sulawesi itu yang paling adab etikanya, kalau seperti orang Solo sana, mungkin Gorontalo itu adalah Jawanya orang Solo mungkin, Fem. Sangat halus ya. Solonya orang Jawa. Solonya orang Jawa. Kira-kira begitu. Ya, jadi memang. Apalagi kan bahasa Gorontalo itu ada yang hari-hari itu kan tidak terlalu bagaimana, tapi ada yang memang halus, lebih kan? Halus lagi. Ada kan gitu. Bahasa Gorontalo. Iya, misalnya mau pulang, mau toli, begitu kan. Kayak itu mau potolungo itu kan sebenarnya kata kasarnya ya, mempersiapkan meninggalkan tempat begitu mungkin. Wah, itu. Tapi itu ada bahasa sangat halusnya, mau potolungo. Tinggi. Adab, etika, makanya tadi saya dalam sambutan itu saya pikir adat ini, ketinggian nilai adab ini harus kita pertahankan. Betul. Lestarikan, harus kita ajarkan ke anak-anak. Jadi pada generasi-generasi berikutnya. Karena sudah susah juga, Fem, cari model adat-adat seperti ini diterima, kemudian diadatkan, ada prosesi seperti itu. Jadi Molo Opu itu kan ada pesan bahwa ini jabatan ini dijaga dengan baik. Betul. Kalau tidak amanah maka itu kan ada nilai-nilai itu. Kalau tidak amanah itu memang ini oleh rakyat akan menghancurkan kan? Diri sendiri. Ini khalifah ya, representasi dari kepemimpinan rakyat itu. Iya. Jadi kalau cerita misalnya teori-teori Weber tentang kepemimpinan itu. Iya. Gorontalo itu sudah jauh, berapa ratus abad yang lalu. Betul. Sudah menerapkan itu. Iya. Maka mungkin kalau ada teman-teman studi-studi tentang sejarah itu, sebetulnya itu penting dilakukan studi tentang itu. Iya, kepemimpinan di zaman dulu ya, dari zaman dulu sampai sekarang malah. Saya ini begini ya, saya ingin menyampaikan, kalau kita ini ketemu orang di luar Gorontalo, orang sering bilang dari mana? Dari Gorontalo. Wah, hebat orang Gorontalo. Pintar-pintar, Pak. Iya. Makanya mungkin proses diskusi yang secara formal dilakukan secara akademik di perguruan tinggi maupun yang dilakukan di warung-warung kopi itu, menurut saya itu adalah proses atau laboratorium untuk belajar, berdiskusi. Di situ lahir ide-ide yang besar, kemudian egalitarian situ tumbuh gitu kan. Kan orang tua, orang-orang Gorontalo gitu diskusi. Iya. Nanti mungkin menurut saya setelah dia keluar dari Gorontalo, dia ke daerah lain, maka dia teruji karena sudah ditempa memang dari sini. Ya, cuma memang menurut saya diskusi yang kritis itu harus dibawa ke arah-arah yang konstruktif. Gitu. Mengkritisisme orang itu, mengkritik pemimpin itu harus beradab. Lagi-lagi balik ke adab orang Gorontalo. Gitu. Jadi yang santun, kemudian bermartabat, kritik membangun yang konstruktif. Jadi memang tidak kaget ketika baru mau dilantik sudah banyak kritikan yang masuk. Saya tuh sebelum itu kan saya ikut beberapa grup kan. Saya pikir bagus, orang mengkritik, memberikan saran. Kemudian saya 1-2 kali itu, sehari 2 hari kemarin itu saya ketemu yang mengkritik. Ternyata bang nggak apa-apa, ini begini. Ya udah nggak apa-apa. Saya pikir saya biasa mengkritik itu. Cuma memang kritik itu pada ide sebetulnya. Jangan kritik pada menyerang person. Siapapun dia ya. Misalnya bukan cuma saya, siapapun dia. Nggak boleh kita Dan orang Gorontalo itu kan kalau menyerang orang atau mengkritik orang secara terbuka itu kan tidak boleh menurut saya, Fem. Tidak boleh mempermalukan orang itu di depan umum, itu kan tidak boleh sebetulnya. Kalau dia menyerang individu ya, tapi kalau dia mengkritik kebijakan, kasih ini. Setelah kritik itu dikasih solusi gitu loh. Itu baru menurut saya berwibawa. Itu keren. yang paling keren. Kata anak muda keren gitu ya. itu yang bagus. Iya, Pak Gubernur, ini kan di Manado, besarnya di Manado, SD, SMA di Manado. SMP, ini kan orang harus tahu kuliah, ini, sampai kuliah di Manado. Setelah itu langsung ke Jakarta.
Jadi Langsung kerja? Ya, jadi saya SD, SMP, kemudian saya SMP justru sama-sama dengan Pak Jeta, dengan Bang Jeta. SMP Negeri Oh, SMP-nya 1. sama. Sama. SMP Tapi 1 Manado yang di iya, Teling. yang di sekarang tuh di Komo SMP Dalam. 1. SMP Iya, Negeri 1. yang ke arah iya, bukan Masjid Ahmad Yani. Masjid Ahmad Yani sebelah. Yang ke bawah itu. Iya. Nah, saya SMA 1 Manado, kemudian Fakultas Pertanian di Unsrat. Masih banyak teman-teman di sini kan yang sudah jadi pejabat sekarang. Cuma nggak boleh disebut nanti. Iya, nanti dibilang KKN lagi. Nanti dibilang KKN ya. Setelah itu di Unsrat dan kebetulan saya tuh kan pengen jadi dosen sebetulnya. Di kondisi waktu itu yang tidak bisa mungkin Fem, sehingga memang harus lari ke Jakarta. Dan setelah di Jakarta itu saya S2 itu di UI. Bareng kami itu dapat beasiswa. Saya nggak tahu. Saya dapat beasiswa Lamahu itu zamannya ketua Lamahu itu almarhum Pak Karim Kono. Iya. Pak Karim Kono. Jadi saya dapat itu beasiswa dan sampai dengan selesai. Jadi Lamahu itu memberikan beasiswa ya? Beasiswa. Ya? Saya terima tuh per bulan. Saya nggak tahu kalau sekarang. Tapi zaman dulu itu saya dapat Pak almarhum Karim Kono. Dan yang sering membagi itu yang sekarang jadi Sekjen Lamahu, saya Firung IU. Jadi terima beasiswa tuh ambil di asrama di Salemba. Salemba. Nah, jadi terima di situ tidak besar, tapi waktu itu sangat membantu kami. Dan dulu saya ke UI, Pak Nelson ke UNJ. Dulu. Satu angkatan dengan Pak Nelson? Duluan Pak Nelson. Oh, Pak Nelson duluan. Pak Nelson situ, cuma kan kami sering berdiskusi di asrama Salemba, kemudian ya muncullah ide-ide itu gimana kalau kita ini kondisi politik sekarang ini memang tidak menguntungkan kita sebenarnya. Dan kemudian reformasi Pak Habibie jadi presiden, kami pikir itu ada pintu masuk untuk kita menjadi provinsi kan. Nah, itulah ide-ide besar itu kita kaji dari situ. Ya kemudian di KP3G itu jadi Pak ada tercatat, ada jejak digitalnya itu. Ada jejak digital. Pak Penjagup ini tercatat sebagai sekretaris ya KP3G atau pengurus? Tidak, pengurus. Pengurus di KP3G. Pejuang, salah satu pejuang provinsi. Makanya ada yang sempat juga tanya ke saya, itu Pak Hamka itu siapa? Emang dia pejuang provinsi atau apa? Nah, saya dikasih itu SK KP3G dan ada namanya. Ya, tanya Om Rum, tanya ke Agung, tanya ke Hamsa Isa, Om Bob. Cuma kan memang ada yang tipikal sangat terbuka menyampaikan, oh saya ini pejuang. Kalau saya tidak, bahwa saya apa yang saya lakukan. Jadi diam-diam saja tidak menyampaikan bahwa saya pejuang. Sebab kalau saya sampaikan, kemudian sudah ingin mendapatkan sesuatu kan, saya ini pejuang. Tolong dong saya diminta kasih apa misalnya kan kira-kira di Gorontalo. Saya tuh boleh cek ke Kamarten mungkin ya. Dulu Kamarten udah Hamka, nah ini pulang sudah ke Gorontalo. Ada sekta waktu itu. Saya bilang Kak, tidak usah. Nanti kalau semua pulang ke Gorontalo, siapa yang jaga di Jakarta gitu loh. Jadi LO di sana. Yang kedua, kalau balik ke Gorontalo itu kan mengambil jatah teman-teman itu loh. Posisi itu kan sedikit kan di Gorontalo. Ya kalau padahal ini kan masih tugas. Bisa, teman-teman kalau ini kan penugasan toh, tidak mengambil porsi orang kan. Ya, betul. Ini kan penugasan, tidak mengambil memang dibutuhkan putra daerah untuk kesini. Dibutuhkan. Jadi syukur alhamdulillah memang Bapak Presiden memberikan tugas itu dan insya Allah mohon masyarakat tolong didukung karena saya tidak punya kepentingan apa-apa, saya hanya ingin berbuat yang terbaik untuk Gorontalo ke depan. Gitu Fem. Iya, ini kan sekian lama di Jakarta ya. Berarti pindah-pindah ini dari pertama kerja di mana? Saya itu dulu setelah ke Jakarta itu ikut Profesor Dawam Raharjo. Waktu itu beliau itu rektor Universitas 45 Bekasi. Nah, saya kemudian ikut beliau ngajar. Dan sekali waktu itu Pak Bedu Amang, almarhum Profesor Bedu Amang itu ke Bulog ya. Jadi biasa dulu Pak Dawam itu salah satu yang sering membuat naskah pidato Pak Kabulok, Pak Bedu Amang waktu itu.
Nah, sekali waktu ini lucu, ya, Prof. Dawam almarhum ini sudah almarhum kesian dua-dua ini, ya, Pak Prof. Dawam maupun Prof. Bedu Amang. Kak, dia, iya Prof, saya ini mau ke Jogja, dia bilang hari Jumat. Nah, Pak Bedu Amang itu mau pidato Stadium General kalau tidak salah itu di Universitas Cendrawasih di Papua. Oh iya Prof, bicara tentang politik pangan. Yeah. Coba kamu bikinkan ini. Saya bilang Prof, saya tidak bisa. Sambutan. Prof. Iya, bisa kamu, dia bilang. Coba kamu bikin. Nanti pointer-pointernya saya kasih. Jadi saya bilang Prof, saya merangkum aja ya, merangkum apa yang Prof, saya menjahit-jahit ide itu, nanti Prof finishing. Oh iya ya sudah, saya buat, selesai, kemudian Prof Dawam review, dia bilang oke. Dikirimlah dulu kan dikirim lewat email. Kan. Kirim, kemudian Pak Bedu Amang itu kebetulan senang dengan pidato itu, sambutan. Dia tanya, Prof, ini siapa ini yang buat ini? Oh ada, dia bilang. Nah sebelumnya itu kan saya dan beberapa teman aktivis itu kan sering ketemu dengan beliau. Dulu zaman di Manado itu ada beberapa senior. Jadi kadolog Manado kalau kita baking training itu sering minta atau Jabar. Sering minta apa bantuan kan. Nah kemudian dia suruh ke kantor. Di kantor dia, kamu tuh katanya. Iya Prof, saya bilang. Kantor di Jakarta? Iya di Jakarta. Saya sudah di Jakarta itu datang. Kak Atos sudah di Jakarta waktu itu? Jakarta. Atos angkatan dengan saya sebetulnya penerimaan. Ada beberapa seperti Pak Sarif Abdullah, Pak Tono. Yang sudah eselon 3 dan 2 kan. Nah kemudian dia bilang, ya sudah, kamu nih ikut, ada penerimaan pegawai di Bulog. Jadi saya bilang, Prof izin, saya bilang, Bang, saya tidak minat jadi PNS. Loh, kamu nih katanya, semua orang pengen masuk Bulog, dia bilang. Jadi Bulog ini PNS, dulu itu kan LPND, Lembaga Pemerintah Non Departemen. Jadi kita di bawah Seknek dulu. Nah tahun 97 itu sudah dites, kemudian saya kan dulu pakai pager, pindah-pindah kos. Oh iya, masih zaman pager waktu itu. Jadi pager. Saya aktif di HMI itu zaman pager. Zaman pager. Nah, karena sekali waktu itu uang tidak ada, pager saya jual. Pager saya jual dan kos itu pindah-pindah. Sebelum kerja? Sebelum kerja. Kerja itu kan saya ngajar di Unisma, ikut Prof Dawam. Nah sekali waktu hari Jumat itu biasa aktivis itu kan datang ke senior. Saya bilang ini sudah menipis ini kan, mesti peningkatan gizi. Nah hari Jumat itu saya datang ke Pak Sarif Abdullah, dulu pernah kadolog dan pernah bertugas di Gorontalo dulu, jadi kadolog. Nah waktu saya daftar itu, karena saya tahu alamat saya itu sering pindah-pindah di Jakarta, saya kasih alamatnya Pak Sarif, Bang Sarif itu di Bulog juga. Nah begitu hari Jumat saya datang, dia bilang kamu sini, dia bilang sini, iya, kamu dicari-cari. Nah, langsung menghadap Ibu Ida, Kepala Biro SDM kan. Ini dia Bu. Aduh, dia bilang, kamu kemana aja? Dia bilang, ada apa? Sudah, kita ke atas ke tempat Pak Kabulok. Di situ, ini Pak dia Pak. Kata Pak Kabulok, almarhum bilang, kamu tahu nggak kamu kenapa dipanggil di sini? Itu surat penerimaan kamu itu keterima. Itu dicari-cari pulang lagi, Fem. Karena alamat tidak ada. Dulu kan? Belum, iya. Dikirim lewat pos, dibalikin lagi. Tidak ada orang, tidak orang. Karena pindah-pindah kos. Pindah-pindah tempat. Kan susah dilacak. Dulu kan tidak ada handphone seperti sekarang. Susah dihubungi kan. Ada pager pun nggak ada duit kita jual. Sudah dijual. Selesai urusan kan. Akhirnya dia bilang, kamu keterima. Pokoknya bagaimana caranya kamu hari Senin waktu saya buka pelatihan tentang kebulogan, kamu sudah ada. Dia tanya, ini lucu, kamu ada celana kain? Tidak ada Bang, saya nggak pernah pakai celana kain. Waduh, dia bilang, Kur, ini ajudan, gimana anak ini, kata dia. Terus ada baju putih, ada cuma satu, dia bilang. Nah, sudah bisa pakai dasi? Belum. Bisa Bang, dia bilang, tapi pakai dasi yang ada lem itu, Pem. Yang ada perekatnya. Perekat di sana, udah. Ya ambil uang dilaci. Dia bilang, Ngana pergi di Blok M, Ngana cari ada tukang jahit orang Padang situ. Ngana jahit ya sekarang, dia bilang.
Tapi kalau tidak, ngana pergi di pasar raya di Ya, Blok M ada ngana yang beli sudah jadi. di- Oh, ya sudah dikasih duit. Nah, karena dasar aktivis ini saya lihat tebal, Fem. Jadi sayang. Ya, saya izin dulu sama ajudan. Saya bilang, Pak, saya mau ke kamar mandi. Kenapa, Dek? Saya ini mau buang air dulu, gitu, mau kencing, masuk di dalam. Padahal tidak, saya buka amplop ini 10 juta, Fem. Zaman itu. Zaman itu 10 juta. Saya bilang, ini betul nggak ini? Orang saya pegang uang itu maksimal tuh 500.000. Gaji pertama pegawai berapa waktu itu? Oh, kalau di Bulog besar. Oh. Kalau PNS itu kecil, tapi dia kan kalau Bulog itu ada TKK, tunjangan kesejahteraan keluarga, 1,5 kali gaji. Sejahtera dah di zaman Bulog. Akhirnya sudah keterima. Sesudah itu masuk Pak Rizal Ramli. Masuk, kemudian dibuatlah reformasi. Reformasi itu Bulog berubah dari LPND menjadi Perum. Perum Bulog. Nah, kalau Perum harus memilih. Kalau tetap di Bulog, maka kita pegawai Perum. PNS itu harus kita orang lepas. Oh. Nah, saya kebetulan ada Pak Nasir Gibran, masih ada ini senior. Dokter Nasir. Saya bilang, Kak, saya bagaimana? Dia bilang, sudah, Nana ikut saja Pak JK. Pak JK itu waktu itu jadi Menko Kesra. Saya ikut Pak JK, pindah ke sana. Karena menyelamatkan PNS. Nah, saya sempat di tempat Pak JK, kemudian 2004 Pak JK berpasangan dengan Pak SBY kan, Pilpres langsung pertama, jadi Wapres, Pak Adi Aksa jadi Menpora. Pertama, dia kontak saya, Ngana bantu bikin naskah akademik. Jadi Menpora ini mau dihidupkan kembali. Dan Menpora hidup kembali, waktu itu saya di DPP KNPI. Saya lah punya, bukan saya lah, dengan teman-teman kami mengusulkan untuk Menpora ini bisa dihidupkan kembali karena ini adalah stakeholder kepemudaan dan stakeholder olahraga. Maka waktu itu Pak SBY setuju dan Menpora kan dulu sempat dibubarin kan sama Gus Dur. Menpora, Menteri Sosial, dan Menpen, Menteri Penerangan, kan 3 itu yang dibubarin. Oh iya. Kan dulu waktu Gus Dur, terpilih Pak SBY dan JK, dihidupkan kembali. Nah itu perdebatannya panjang, kita orang rasionalkan ke ke Pak SBY di Cikeas dan dia bilang oke, ini perlu kita untuk menghidupkan kembali Menpora. Dulu itu setelah bubar zaman Gus Dur, dia masuk salah satu dirjen di Kemendikbud. Gitu. Jadi Dirjen Kepemudaan dan Olahraga kalau nggak salah itu. Akhirnya hidup lagi. Pak Adi Aksa suruh saya di situ. Ya, saya kerja membantu beliau sampai dengan jadi kementerian itu. Saya tidak minta Bang Adi Aksa itu boleh cek nih kalau beliau nonton tuh. Kak, kamu jadi Asdep ya? Saya bilang, Bang, saya baru 3C. Jadi Asdep ini masih dari zamannya ditawarkan waktu itu. Nah, saya di Menko Kesra itu waktu ikut Pak Yusuf Kala itu masih 3B itu saya sudah menempati posisi eselon 4 dan PLT Kepala Bidang. Jadi memang zaman Gus Dur itu saya 3 kali loncat, loncat kenaikan pangkat di samping kenaikan istimewa dan saya lupa kenaikan apa lagi. Makanya saya insya Allah April 2023 saya udah 4 ejat, Jadi sudah selesai sebetulnya, sudah hatam lah proses itu. Mudah-mudahan kita terang bisa menjaga walaupun ada limitasi tugasnya kurang lebih 7 tahun ke depan untuk itu, untuk PNS. Nah sudah setelah itu Bang Adi Aksi tawarin itu saya nggak mau. Saya bilang Bang saya bantu aja teman-teman yang boleh silakan aja. Saya kurang tertarik yang begitu-begitu. Kalau saya kerja itu lillahi ta'ala tidak seperti provinsi. Betul. Orang semua udah ribut-ribut, sudahlah. Kan namanya yang penting sudah jadi provinsi, Gorontalo sudah bisa move on, bisa dari Manado, sudah bisa berdiri sendiri. Karena yang perlu kan kita orang rasa dulu di Manado. Mau jadi dosen susah, mau ini susah. Apalagi teman-teman kalau mau masuk Akabri dulu harus lari ke Makassar, kan begitu. Sekarang kan sudah bisa otonom semua dilakukan di Gorontalo. Nah, waktu 2007 2 tahun sebelum Bang Adi Aksa selesai, saya dapat beasiswa sebenarnya berangkat ke Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia.
saya izin ke Bang Jaksa. Dia bilang, "Ngana ini?" Saya bilang, "Bang, saya sekolah aja lah. Kalau abang berkenan, saya udah keterima." Ya sudah, dia bilang mau berangkat. Nah, setelah saya berangkat ke sana, pulang setahun itu, Bang Adi saya bilang, "Kah, lebih baik kamu ini isi aja dulu eselon 4, karena masih 3C. Iya. Nanti kamu PLT eselon 3. Dia bilang begitu kan. Karena terlalu kecil, dia bilang, kalau kasih sama kamu. Saya bilang, "Bang, apa-apa aja lah, nggak ada masalah." Udah isi, selesai. Bang Arsya pergi, kemudian saya 2017, 5 tahun di sana pulang. Menunggu sebentar, zamannya Pak Andi Malarangeng, terus dari Pak Andi ada persoalan teknis sedikit kan, pindah ke Pak Roy Suryo, saya diusulkan jadi Asdep, jadi eselon 3, kemudian pindah, paling lama mungkin saya itu di eselon 2, iya putar, sampai zamannya Pak ZA. Nah, masuklah Bang ZA, kan kita orang tidak tahu. Ini kan garis tangan mempertemukan dengan senior. Masuk hari pertama habis Bang Jet tadi lantik, kami pertemuan eselon 1, eselon 2, silaturahim dengan beliau. Dan sesudah itu memang Bang Jeta ini memang mesti banyak belajar sama beliau. Jadi hal-hal yang sudah hatam, suheng. Petarung lagi. Suheng, tenang. Saya terkadang memang, saya pernah bilang ke beliau, "Bang, saya ini belajar politik sebetulnya, belajar teori dan tapi apa langkah-langkah yang abang buat itu terkadang tidak ada dalam teori." Iya, jadi susah. Selalu ada kejutan-kejutan baru. Ada kejutan baru. Misalnya contoh, setelah itu saya sudah ikut bidding staf ahli. Saya pernah memang nggak lapor ke beliau ya, karena Bang Jeta ini orangnya sangat terukur. Betul. Tidak ada misalnya tiba-tiba orang Gorontalo itu kemudian, "Ya kamu ini nggak ada." Ada beberapa orang Gorontalo ikut bidding nggak di itu. Ukurannya Bang Jeta itu kualitas, kompetensi, mampu. Kan begitu orang Gorontalo kan. Betul. Tidak walaupun nanti mau merintah kemudian mengambil, tidak begitu. Nah, saya sudah ikut bidding, ketahuan sama Pak Jeta, "Kamu ikut bidding?" "Iya Bang." Nggak lapor intinya. Ya saya kan mau ikut dulu, kalau misalnya saya tidak mampu ya tidak apa-apa. Dan akhirnya memang saya nilainya tertinggi, ya kata Bang Jeta, "Ya sudah kalau begitu kamu boleh meneruskan ikut bidding itu." Nah, sambil menunggu bidding jadi staf ahli, di tengah jalan saya disuruh jadi kepala Biro Perencanaan dan SDM. Itu pun tidak terbayang, benar. Jangankan bermimpi, tidak terbayang. Jadi langkah-langkah beliau Bang Jeta ini agak susah kita rasionalkan. Saya belajar ilmu politik, tapi susah langkah-langkah. Saya sering bilang, "Bang, saya susah mengikuti abang langkah." Kalau istilah Bang Jeta, itu kah gerakan tanpa bola. Kalau pola bermain, tiba-tiba masuk, tiba-tiba gol masuk. Kan? Kalau di liga itu di PSSI Liga 1. Kalau Liga Jadi 3, kalau masih Liga 3 jangan dulu main di situ lah. Karena gocek-gocek bola itu masih kelihatan. Masih kelihatan. Kalau Liga 1 gerakan tanpa bola, tiba-tiba gawang sudah gol, sudah masuk bola ini katanya. Gitulah. Bikin kaget orang. Gitulah. Dan akhirnya ya sudah 2017 itu balik. Saya menulis tentang, sebetulnya judulnya itu Birokrasi dan Partai Politik. Jadi studi zaman Orde Reformasi, studi zaman Orde Baru ke zaman Orde Reformasi. Dan itu mendapatkan disertasi terbaik 2017. Saya dapat penghargaan, diundang khusus oleh rektor waktu itu, dikasih penghargaan. Karena kenapa? Saya itu pelaku. Saya orang birokrat. Dan saya menulis itu, saya mengkritik tentang netralitas birokrasi. Saya membantah teori Weber itu. Jadi memang birokrasi itu harus netral dari politik. Di Indonesia belum bisa, tapi bisa kita minimalisir sebenarnya. Caranya itu. Jadi memang harus menjaga jarak dengan aktor politik. Makanya saya mumpung ini ada. Jadi seorang birokrat yang sekarang dan sekarang harus berhadapan dengan politik. Walaupun saya kan ngajar jadi di dosen di pasca sarjana di Muhammadiyah ya, di politik, ngajar juga ngajar di UI, nguji di beberapa perguruan tinggi. Tapi memang
tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Nah ini makanya saya saran ke teman-teman OPD, teman-teman PNS, sebetulnya nikmat kalau kita jadi netral dari aktor atau politik praktis itu. Iya. Pak Gup ini teorinya sudah dapat, prakteknya dapat juga. Dapat juga. Jadi berbeda dengan kita mengelola di kementerian kan. Kalau kementerian itu kan homogen. Birokrat itu kan cuma kebijakan, kemudian keuangan, administrasi. Kalau ini kan kita pemerintah pusat yang ditugaskan di sini menjadi pembina politik. Jadi mengatur birokrasi di satu sisi dan mengelola politik lokal nih sisi lain. Makanya kan saya menulis beberapa kali di Gorontalo Post tentang local strongman dalam politik lokal. Bagaimana aktor-aktor politik lokal tuh memainkan bidak-bidak politik di sini. Karena disuruh Femi kan menulis jadi saya bilang tiba masa tiba akal. Jadi menulis sambil di mobil sambil itu. Jangan-jangan tiba-tiba sudah diumumkan jadi penjago tidak sempat menulis. Tidak sempat menulis. Atau ini kan pengenalan lebih dulu ini sebenarnya. Sebenarnya ini tanda-tanda ketika sudah mulai menulis, oh harusnya orang sudah mulai tahu, oh ini yang mau jadi ini. Tidak juga. Oh tidak juga. Ya memang dari 3 calon tuh semuanya punya kapasitas, punya kemampuan, integritas sama. Cuma kebetulan mungkin garis tangan Allah sudah tulis Hamka itu di Lauhul Mahfuz. Kalau Allah harus pulang kampung dulu sementara. Pulang kampung sementara dan membenahi sebentar gitu. Kan jadi Gorontalo merindukan, makanya harus pulang. Mudah-mudahan, insya Allah, saya rasa juga masyarakat Gorontalo, saya mohon dibantu. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan aja langsung. Saya ini orangnya tidak terlalu formal gitu. Di kantor juga orang tahu. Jadi Bang Jeta bilang begini, Ngana ini satpam kenal, security kenal, gimana caranya? Orang gaul, anak gaul kan. Jadi tidak karena kita pejabat kemudian mentang-mentang enggak bergaul. Dulu ada dari waktu itu dia masih di DPRD teman, sekarang dia di Dikpora. Dia minta, Fem, kalau kami ke Kemenpora siapa yang mau dihubungi? Saya kasih nomornya Pak Gup. Ini setelah dari sana dia bilang, Fem itu orang baik sekali. Maksudnya tidak macam-macam lah, tidak harus birokrasinya seperti tidak bertele-tele. Saya kalau orang Gorontalo itu Pem, tidak ada kata untuk menolak, asal memang pas, tidak di daerah ya. Orang tidak ada janji aja datang aja saya terima kok di sana, karena memang kecintaan kita terhadap daerah ya. Kecintaan itu kan bukan kemudian kita menduduki jabatan struktural kemudian itu orang lihat ya betul-betul, tidak. Dia datang kan jauh-jauh. Walaupun Anda juga datang cuma tanda tangan SPPD kemudian foto kan. Ada juga ya. Kita orang paham juga. Walaupun dia olah kita cari orang. jodoh. Dia karena kan serta sudah di Jakarta sudah mau ketemu. Fem, saya ini ada di Kemenpora. Bagaimana ini mau ke Kemenpora? Beberapa kali kesian saya terima. Mungkin kalau saya nggak keliru nggak pernah saya tolak satu orang pun, siapa aja tuh. Yang penting ada di kantor. Yang penting ada di kantor. Tapi kalau lagi tugas ke lain itu, soal yang lain teknis SPPD, saya telepon ke staf. Nanti hubungi ini, bilang aja sudah dari saya sudah. Iya. Pak Gup ini kan lulusan dari Malaysia. Kenapa lebih banyak menggunakan doktor daripada PhD? Iya, sebetulnya bisa kita gunakan PhD sebetulnya. Filosofi kan doktor. Lebih bangga sebenarnya kalau menggunakan PhD. Boleh tapi atau boleh bukan juga, itu tujuannya? Tidak lah, sudah. Bukan untuk dibanggakan. Karena orang itu kan ini saya ingat betul nih, dosen saya ini Profesor Agus. Dia ini sebetulnya mau pengen ke sini. Pramusinto. Bukan, Agus Yusuf, pembimbing di sana. Dia ini lulusan Manchester dari Inggris. Yang di Malaysia. Saya dapat banyak belajar dengan beliau karena beliau ini penulis naskah pidato Perdana Menteri dari zamannya Tun Mahathir, Abdullah Badawi sampai dengan terakhir Najib Tun Razak.
Saya banyak ikut apalagi kalau menulis tentang politik dua negara. Saya banyak ikut menulis dengan beliau dan dia banyak mengajarkan. Dia bilang, Hamka, dokter itu bukan dilihat dari selesainya dia secara akademik, tapi kematangan dalam mengelola emosi. Ada banyak orang dokter, tapi orang nggak merasa bahwa dia punya kapasitas sebagai dokter gitu, atau filosofi dokter PhD. Tapi dia harus betul-betul memahami kematangan kedalaman ilmu itu. Dari sikap, dari tutur, dari perilaku. Itu yang paripurna dibilang dokter. Ada kan orang yang mentang-mentang ini banyak sekali terus tidak mencerminkan dia itu sebagai dokter. Jadi dokter filosofi itu adalah kematangan dalam memahami ilmu itu. Coba melihat banyak orang dokter itu kan masih orang bilang sini tak bulengkar, sembarang-sembarang dia ini tuh, dia ngomong sana ngomong sini. Iya. Tapi dokter gitu loh. Jadi kapasitas seseorang dalam intelektualitas itu juga harus dijaga. Karena dokter itu bukan kematangan intelektual, tapi kematangan emosional juga itu harus gitu. Ini kan sebentar lagi mau ujian loh. Amin. Nanti Pak Gup yang penguji sih. Nih mata kuliah apa yang sering diajarkan ini? Kan ada 2 universitas. Muhammadiyah sama? Kalau di Universitas Esa Unggul, saya juga merangkap kepala pusat studi situ. Tapi saya udah bilang ke dekan, saya mau mundur. Jangan Pak, tadi enggak lah. Saya bilang. Iya kan, sudah jadi penjago. Apa namanya? Nanti saya makan gaji buta. Saya nggak mau. Saya mundur, saya bilang ke dekan, nanti saya akan bikin surat resmi, tapi kalau ngajar saya tetap kan online bisa. Online. Begitu juga dengan rektor, Pak Mamun Murad tuh telepon saya. Mas, ini gimana? Saya bilang, Pak Rektor, saya ini tidak berubah. Karena itu tanggung jawab moral, Pak. Jadi saya tetap mengajar S1. Ini saya mengajar tim dengan siapa dulu? Yang mantan KPU. Bu Endang. Endang Sulastri. Kami mengajar tentang manajemen kepemiluan. Jadi mengajar itu, kemudian saya mengajar tentang marketing politik, kemudian psikologi politik, perbandingan politik. Jadi ilmu olah mengolah. Jadi kalau tentang politik ini teorinya sudah dapat. Teorinya oke lah. Tapi kan orang Gorontalo tuh pintar-pintar, Fem. Dari strata pendidikan juga biasa, tapi kajian politiknya luar biasa. Iya, saya kagum dengan orang-orang itu. Kalau bicara dia ini hebat. Iya, kan orang Gorontalo ini kalau kita ya di media ya, berita politik itu pasti banyak yang baca. Ya, saya kira memang ini sekali waktu itu mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin kita ada sekolah politik lah. Sekolah politik yang mengarahkan teman-teman ini yang punya ide-ide yang bagus itu diarahkan secara terstruktur gitu loh, Fem. Biar tersalurkan dengan baik. Tersalurkan. Mungkin salah satu ini menyampaikan di podcast seperti ini itu juga penting. Jadi gitu, Fem. Jadi memang orang Gorontalo ini hebat. Saya akui hebat dalam soal politik. Analisanya tentang luar politik. Biasa. Sampai sudah ada nama. Yang enak itu begini, kalau bahasa anak aktivis, saya ini udah tahu bahwa dia itu olah saya gitu. Dia mengolah, tapi saya menikmati gitu kan. Kayak Pak almarhum Pak Medi dia bilang, politik itu politea, di sana sini gitu. Jadi hebat orang-orang kita ini. Jadi teori mengolah ya. Tapi nanti coba saya amati nih secara politik dan secara orang akademik. Coba aja dia berdiskusi, dia berwacana, dia berkritik, tapi setelah keluar dari Gorontalo itu jadi orang loh. Jadi hebat karena karena mungkin sudah terasa di sini. Betul. Dan ini, itu budaya tutuhia itu sebenarnya ada positifnya juga. Ada positifnya juga. Iya, karena ketika sudah di atas itu kan seperti politik dulu kan saya pernah banyak diskusi dengan Pak Bupati nih, Prof Nelson dulu di asrama Salemba kan. Bagaimana kita meminimalisir budaya tutuhia ini, yang politik bola bambu ini kan, yang satunya diinjak ke bawah, yang satu di atas. Kalau orang masih pakai itu akan berat, akan maju itu susah. Jadi
Yang penting dianya dapat, saya nggak dapat, lebih baik orang lain. Itu kan susah itu, seperti itu. Beda dengan misalnya orang Padang, orang Batak, pokoknya tulang. Pokoknya kalau dia tulang, tulang dan tulang. Paman. Nah. tulang dan tulang. Tapi sekarang Gorontalo ini udah luar biasa, perkembangannya luar biasa, dari SDM-nya, dokternya banyak, orang di bidang-bidang yang lain banyak. Cuma memang harus diarahkan memang. UNG juga misalnya harus, kemarin saya ngomong dengan sekretaris Mas Koko, mungkin Erlangga mungkin kita bisa kerjasama di Fakultas Kedokteran, itu kan baru. Erlangga itu kan terbaik setelah UI ya. Mungkin bisa dibuat kerjasama. Saya akan ngomong dengan Pak Rektor nih. Pak Rektor masih di Jakarta ya? Atau sudah? Pak Rektor masih di Jakarta. Nanti kalau beliau datang bisa ketemu. Dan beliau pasti senang lah. Apalagi yang profesor saya tuh pengen jadi ini dia. Ngajar di sini. Saya nggak tahu juga. Saya ikut Hamka katanya. Iya, saya mau ikut ke sana. Prof, saya bilang ini di sini ada universitas negeri namanya Universitas Negeri Gorontalo. Tapi beda dengan UKM, saya bilang kan. Ya tidak apa-apa, saya nggak butuh itu. Saya ingin Gorontalo, saya mau happy katanya. Saya juga bingung ini, apa yang dimaksud dengan happy kan? Tapi ya nggak apa-apa, karena guru ya coba aja nanti kan. Gitu kan. Iya. Kemudian tentang keluarga, kan ada 3. Habis ini ya. Iya, supaya orang tahu. Ini kan mengenal lebih dekat siapa penjagut kita ini. Istri dokter gigi Maria Purnawati Monoarfa, bapaknya dulu pernah kepala BPD di Limboto, Pak almarhum Ramli Monoarfa. Mereka ini lahir di sini. Mungkin Manado, ya, mungkin di Manado apa di Gorontalo, saya lupa. Aduh, perlu dipertanyakan ini kan. KTP-nya kan ada kelahiran mana. Mungkin di Manado atau Gorontalo, saya almarhum nggak sempat tanya. Enggak, maksudnya ibu. Istri memang lahir di Manado. Manado, sekolah di Manado, kemudian S1-nya di kedokteran gigi Trisakti, kemudian spesialis dokter gigi anak tuh di UI. Nah ini PNS. Dulu pernah PNS, tapi istri ini dia kerjanya profesional. PNS, kemudian pernah ditugaskan di Riau, habis itu pindah ke Pemda DKI, mau dikasih jabatan nggak mau, urus pangkatnya nggak naik-naik, jadi saya bilang lebih baik keluar. Karena kalau PNS itu kan jabatan sama pangkat. Kalau nggak mau dua-dua, mending jadi dokter profesional. Bikin klinik. Akhirnya keluar. Sekarang kerja di Hermina dan di Rumah Sakit Pelni di Jakarta. Itu anak 3. Kalau saya biasa perkenalan istri saya 3. Pak 3 anaknya. Istri saya 3 anaknya. Jangan nanti dibilang poligami lagi kan. Yang pertama itu perempuan, Dini. Dini ini sejak SMA itu dapat beasiswa di Melbourne di Australia. Kemudian dia keterima di University bergengsi di sana, di RMIT, Royal Melbourne Institute Teknologi, Fakultas Teknik Kimia. Dia diterima dengan predikat honor. Dia menyelesaikan BA-nya 3 tahun, kemudian dia riset 1 tahun, dia selesai. 2019 itu sebetulnya ditawarkan untuk S3. Tapi di sana juga? Di sana juga di RMIT. Tapi dia pulang sebentar langsung masuk pandemi, nggak bisa masuk. Nah, dalam pandemi, saya nggak tahu. Terakhir dia lapor saya lagi coba di Oxford S3 sama di Manchester. Tapi dia akan balik ke sana karena istri ini mau ke Inggris. Setahun pandemi itu ikut soft course 1 tahun, jadi wisuda di sana, dan dia si Dini ini ikut mamanya untuk untuk lihat Manchester atau Oxford di sana. Saya nggak tahu. Nah, yang kedua tuh laki dokter. Muhammad Andika Fadul Rahman. Dia sudah selesai sarjana kedokteran gigi, ikut mamanya di Unpad. Pajajaran, sekarang lagi profesi 2 tahun. Mudah-mudahan secepatnya, jadi sudah ada generasi. Nah, yang ketiga nih Muhammad Hasil Gifari. Dia baru semester 2 di
Erlangga, Surabaya, Kedokteran juga. Fakultas Kedokteran. Jadi nggak ada yang ikut politik ada. ayahnya ini. Mungkin dilihat ini urusan politik ini agak bahaya. Dulu kalau Jadi anak-anak lebih itu baik ditanya profesional. gurunya, ditanya gurunya, Bapak kerja di mana? Kerja di KNPI katanya. Pulangnya sampai. Kerja di KNPI. Jadi waktu saya terima rapat Mungkin lebih banyak aktif di karena dulu KNPI-nya Fem, daripada pulangnya subuh-subuh. Iya. Subuh terus, subuh terus. Saya tuh kan zaman KNPI itu zaman Bang Idrus Marham. KNPI pertama. Saya ketua OKK dan sempat datang sini melantik, bukan melantik, ada kegiatan Pak Gubernur Bang Rusli Habibie, ketua KNPI pertama kan. Sekretarinya saya ingat Pak Thomas Mopili. Ya. Habis Pak Rusli baru Pak Thomas. Iya. Nah, Musda Waktu saya itu belum datang. ada dualisme. Belum ada dualisme. Nanti setelah Bang Idrus, kemudian terjadi Hasanuddin almarhum. Setelah Pak Hasanuddin itu terjadi dualisme antara Doli yang sekarang ketua Komisi 2 dengan Ajis dulu wakil ketua DPR RI yang sekarang lagi off gitu ya. Tapi terus didamaikan setelah itu. Nah, sekarang saya dengar nggak tahu KNP sudah sekarang berapa? Katanya sudah 3 ya? 5 malah. Hah? 5 malah. Banyak. Mungkin semakin ini karena banyak apa? Semakin banyak yang ingin jadi ketua atau? Enggak, begini, teman-teman yang senior itu lupa bahwa proses genetik dia, umur dia itu semakin bertambah. Jadi teman-teman di pusat itu, ini saya ngomong di pusat ya, bukan KNP di sini. Dia merasa muda terus. Jadi bahkan tidak mau meninggalkan KNPI. Sudah di atas 50 tahun itu masih. Tapi ada kriteria usia nggak di KNPI? Ya harusnya kan memakai Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009, 16 sampai dengan 30 tahun. Sesudah itu ya dia sudah ormas. Ya cuma memang susah kan, pemuda ini mungkin susah lah. Saya sudah coba dulu untuk memediasi, tapi mungkin visi teman-teman sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Cuma saya sering himbau ke teman-teman, terutama teman-teman KNP di sini, bahwa KNP itu adalah laboratorium untuk belajar. Ketemu orang, misalnya VMI beda kalau waktu di HMI, kita homogen sama. Tapi kalau di KNPI atau di MM atau di IPNU atau di PMI itu kan homogen. Tapi kalau di KNP itu kan kita bertemu semua aliran politik, semua aliran budaya, semua tetek bengel di situ ketemu. Jadi enak sebetulnya. Saya sering bilang ke teman-teman, Bang gimana ini? Kalian harus sadar, karena 6-7 tahun ini kita kehilangan 2 generasi untuk memunculkan anak-anak muda. Hilang. Karena habis berkonflik. Habis berkonflik. Dan tidak ada yang bisa dilakukan. Dan itu mereka sadari. Saya bilang harus ada jadi apa ya? Jadi dewasa dalam memilih itu. Bahwa KNPI itu bukan segala-galanya, tapi dia adalah instrumen antara. Karena di sini paling lengkap. Di sini. Enggak, maksudnya di KNPI itu kan paling lengkap. Instrumen antara untuk mematangkan proses pematangan kaderisasi sebetulnya. Bukan tempat kita belajar organisasi terus di situ. Enggak. Saya cukup 3 periode aja lah di situ. 3 periode di KNPI. Terus habis itu saya mundur, nggak kuat. Bukan nggak kuat karena umur bertambah. Kemudian kalau sudah kita tahu tetap, diri lah. Iya, kalau kita tetap di situ kan nanti yang lain kesian adik-adik kan susah. Biasa zaman saya dengan Bang Idrus itu kita berbagi siapa yang mau ke politik, siapa yang mau ke birokrasi. Jadi di situlah proses pematangan dan laboratorium kader itu kita mengasah anak-anak itu. Nah sekarang coba kalau begini, mau apa coba? Susah. Memang beberapa teman senior-senior itu coba memediasi, rekonsiliasi. Tapi saya kira belum maksimal. Saya himbau lah kalau bisa secepatnya, karena ini yang rugi pemuda. Yang rugi pemuda. Nah ini saya nggak tahu di sini, nanti coba saya. Di sini ada berapa ya? Yang pastinya ada 2, tapi katanya sudah ada 3 atau berapa? Yang saya tahu sih 2. Ya. Yang versi Galip sama versinya Santo. Harus nanti mungkin kapan-kapan saya tunggu teman-teman kapan-kapan bisa kita mungkin duduk bisa bareng ya, diskusi lah sama mereka.
sama seperti di DKI kemarin lumayan. Jadi satu siapapun di dua tuh di pusat berapa, Iya, di tapi sini di harus daerah satu. tetap satu. Betul. Harusnya sih bisa ya. Iya. Nanti saya pengen ketemulah sama teman-teman KNPI, kita diskusi. Ya kan harus duduk sebetulnya. Pemuda ini kan harus diskusi, duduk, Iya. cari solusi sama-sama. Sebab kalau dua-dua tetap bertahan ya agak ribet. Kan enak kalau anak-anak muda ini bisa lebih bijak, lebih Bijak, harus dewasa belajar. untuk menyikapi. Pemimpin itu kan proses kedewasaan, menerima realita. Ya. Bukan proses saya mau kan, tetapi proses saya memahami. Bukan proses perebutan kekuasaan. Saya mau ini soal, kalau saya mau ini ya susah. Kemudian proses rekonsiliasi itu teorinya kan bukan yang si A ini naik terus, kemudian B turun kan tidak. Jadi A itu harus turun, B naik, sehingga terjadi equilibrium sama kan, baru masuk proses rekonsiliasi di situ. Tapi kalau ada ini naik terus, ini turun terus ya nggak bisa, nggak imbang. Jadi ini harus turun, ini harus naik. Begitu sama posisinya baru rekonsiliasi. Gitu, Pem. Iya, siapa tahu kan Pak Penjago pada di sini ini bisa terselesaikan. Nih teman-teman KNP dengar kan? Iya. Ya, kita duduklah bareng-bareng, kita cerita. Iya. Karena sebenarnya PR seorang penjago itu kan sudah jelas. Tugas seorang penjago itu kan sudah jelas. Tapi ada PR-PR lain karena organisasi. Betul. Ya, ada tanggung jawab moral sebenarnya ketika melihat organisasi yang pernah Pak Penjago berkecimpung di situ kemudian justru jadi morat-marit. Ya. Bukan morat-marit sih, tapi terjadi dualisme seperti ini. Ya, Pak Jeta juga, Bang Jeta juga karena proses lahirnya kan dari situ juga, dari KNPI beliau sampai seperti sekarang. Ya, prihatin. Cuma kesadaran selalu beliau bilang, ya kita serahkan kepada pemuda. Sekuat apapun pemerintah mengambil kebijakan, kalau pemuda nggak mau rekonsiliasi, percuma. Betul. Semu. Nanti begitu kita sudah selesaikan, besok di sana buat lagi. Susah. Memang harus ada wise, harus ada betul-betul kesadaran dari dalam diri masing-masing teman-teman pemuda untuk sama-sama membangun. Intinya kalau tidak begini terus, Bem, kita akan kehilangan 2-3 generasi untuk memunculkan karena anak-anak. Habis di konflik kan, orang-orang cuma ngurus konflik. Habis di konflik. Programnya tidak jalan. Cobalah saya himbau, mungkin mudah-mudahan di teman-teman KNPI duduk sama-sama, harus lebih wise, lebih dewasa dalam menyikapi itu. Gitu nih. Mungkin ada lagi. Semoga ini belum bongkar habis ini ya. Bongkar habis. Jadi kehadiran Pak Penjagob di sini memang ada harapan dari beberapa kepala daerah. Saya sempat ada yang malah japri ke saya. Semoga Pak Gubernur ini bisa berkolaborasi dengan kabupaten kota, terutama dalam. Maaf, kita agak merembes ke situ, walaupun kita sepakat tidak menyinggung soal pemerintahan, soal program. Ada harapan untuk kolaborasi sinergitas. Ya, kolaborasi terutama dalam menurunkan angka kemiskinan. Gitu. Ya, dan itu sebetulnya waktu pelantikan itu kan arahan pemerintah ya, Presiden dalam hal ini ke Pak Mendagri, bahwa memang harus ada kolaborasi gubernur dengan wali kota, dengan kabupaten. Karena nggak bisa berjalan sendiri. Kalau subsistem ini ada yang rusak, maka sistem itu tidak berjalan. Nah, kita bicara kecil aja. Saya udah bilang ke Pak Sekda bahwa kalau ekonomi itu berjalan, misalnya contoh nih Fem, segala kegiatan Pemda itu jangan dibawa keluar, dibikin di sini Pak, gunakan di sini. Saya udah bilang Pak Sekda, Pak, tidak boleh lagi ada kegiatan di luar Gorontalo. Itu kan sama aja kita memindahkan APBD itu mengantarkan APBD ke PAD, mengantarkan PAD ke orang lain, ke daerah tetangga. Iya, enggak boleh. Coba kalau dibikin di sini, hotel okupasinya terisi, dia belanja beli tomat, beli cabai, ke pasar langsung, beli ayam, beli daging, kan ekonomi bangkit. Kalau kita bikin di tempat lain, jadi yang merasakan sebenarnya bukan hanya orang hotel, tetapi kan ada multiplier efeknya ke para petani. Jadi pedagang ini kan
belinya dari petani, nelayan, dan ikan, semua merasakan ya, itu. maka ekonomi itu kan bangkit gitu kan. Yang kedua, kita harus bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional Yes, ataupun mendatangkan internasional. orang-orang. Saya nggak mau rilis di sini, nanti insya Allah lah Ya. kita akan bikin kegiatan yang ya nanti disampaikan dikiranya ria ini kan, Ya, nanti kalau ini ditagi tunggu tanggal nanti mainnya. aja. Nanti insya Allah ada beberapa kegiatan yang kita akan buat. Tadi juga sudah survei, makanya saya jalan pagi itu sebetulnya melihat sarana prasarana. Kalau sekarang ini kita minta bantuan pemerintah pusat, pembangunan sarana prasarana itu agak lama direspon karena tidak substansial istilahnya. Yang betul itu harus disiasati, bikin kegiatan yang sifatnya internasional di Gorontalo. Dengan begitu itu kan sudah menjadi bagian dari pemerintah pusat. Jadi perhatian. Kan membawa nama Indonesia. Maka kita boleh minta sumbangan gitu loh, minta bantuan ke PUPR misalnya. Ini ada perhelatan internasional, tolong dong dibenahi. Itu bisa. Tapi kalau kita mengusulkan renovasi GOR atau itu agak lambat. Jadi apa namanya? Ya nanti kita lihat lah. Tidak muluk-muluk. Tapi insya Allah kita akan bekerja cepat. Saya akan koordinasi ke Bapak Wali Kota, Bapak Bupati. Harus kita merangkum semua saling kekuatan. menopang. Misalnya begini, Bone Bolango itu penghasil apa begitu. Kemudian daerah-daerah lain mungkin bisa. Jadi saling kolaborasi lah. Pemerintah provinsi yang akan memediasi ini atau memfasilitasi. Saya nggak tahu Fem, karena mungkin ada banyak senior ya. Saya barusan ini sebelum kesini ditelepon lagi diingatkan Duta Besar Kuwait, Mbak Lena Mariana Mukti. Dia bilang ada pameran dan Gorontalo itu dari beberapa daerah Gorontalo termasuk yang dipilih untuk misalnya kita untuk Kerawang atau kayak itu apa namanya? Gula aren apa aja dan dia minta menampilkan tradisi kultur lokal yang ada di sini sama kekuatan apa yang ada di Gorontalo. Saya bilang oke, baik Bu Dubes, kita akan koordinasikan gitu ya. Kemudian saya waktu di Malaysia itu sekarang dulu kan Perdana Menteri ini kan pemuda UMNO. Saya kebetulan yang saya cerita dengan Prof Agus itu banyak melakukan komunikasi. Sekarang jadi Perdana Menteri dan sekjennya dia tuh Tajuddin Mat, Datuk Tajuddin Mat. Dia kontak saya, Pak Hamka, saya dengar Bapak di Gorontalo, kami butuh pakan ternak di Selangor yang besar itu, butuh jagung, Pak. Sementara jagung di sini mulai berkurang. Kalau dulu kan masih Pak Fadel ada. Saya bilang Datuk datang, Datuk survei, kita kerjasama. Wow. Kerjasama. Kemudian saya, terpaksa buka lagi nih. Nanti repot nih. Nanti harus ada podcast lagi nih setelah semuanya beres baru kita bicara. Ada satu penerbangan lokal pengen minta untuk buka karena rencana dia bilang, Pak, Gorontalo itu potensi untuk bisa jadi embarkasi haji di sini. Dan itu sudah menjadi harapan dari masyarakat Gorontalo dari dulu. Dia minta, saya bilang begini, kalau kalian investasi di Gorontalo boleh, tapi kalau berbisnis mengandalkan APBD, sangat kecil kita belanja. Kalau cukup mengeluarkan izin. Kalau izin, insya Allah dan itu ada manfaatnya untuk Gorontalo dan masyarakat, mendorong ekonomi pertumbuhan. Kalau kita nggak ada kegiatan, Fem, bullshit. Nggak masuk akal kalau kita mendorong ekonomi. Kalau misalnya bikin kegiatan internasional, ada orang naik bentor, ada orang cari Kerawang, kan begitu. Beli kue ini itu kan ada memacu UMKM yang kecil-kecil itu untuk maju. Nanti kapan-kapan kita ke sana ada UMKM di sana yang yang kemarin kue-kue itu. Harus itu ditumbuh kembangkan itu. Kalau tidak ya berat. Ya ini tidak janji, tapi kita bekerja itu yang kira-kira nanti mudah-mudahan kita bisa realisasi lah. Itu misalnya ada kawan saya kan, ada kejuaraan dunia mini soccer, bisa nggak di Gorontalo? Saya bilang kalau yang penting kita tidak banyak menggunakan anggaran, karena itu kan beban buat kita. Anda di sini kita presentasi bisa. Dia tanya lagi itu. Gorontalo itu kan bagus takramanya. Gimana kalau kejuaraan
Asia Takraw kita pindah ke Gorontalo. Wow. Bisa aja saya bilang. Ya. Kalau ada kegiatan begitu kan nanti saya bilang begini aja, Anda datang, Anda survei, Anda lihat fasilitas yang ada, kemudian yang penting kan daya dukung hotel. Hotel ada nggak mampu untuk itu? Nah kalau ada silakan jalan aja. Nah kalau begitu kan Fem, orang datang itu ya hidup, ekonomi masyarakat hidup. Kalau nggak ada kegiatan, wah. Jadi presiden ini tidak salah pilih sebenarnya. Karena memilih orang yang punya kolega, orang-orang yang punya insya Allah bisa dampaknya akan luar biasa untuk Gorontalo. Mudah-mudahan ini nggak janji ya, tapi ini usaha yang kita lakukan. Mudah-mudahan deh. Insya Allah. Kita mau berjalan cepat ini, mau melari cepat. Harus berpacu dengan waktu karena di SK Presiden itu kan 1 tahun. Bisa diperpanjang. Kalau prestasinya bagus kan pasti diperpanjang. Dan biasanya anak-anak aktivis itu mudah-mudahan sih bisa melakukan itu. Gitu, Pem. Ya, terakhir. Ini lagi. Ya, kan dari Jakarta nih. Apakah sering mau dulu ya ada sebelum-sebelumnya ada penjagub yang ya mungkin cuma berapa hari di sini terus ke Jakarta, berapa hari di sini ke Jakarta. Nah, Pak Penjagub ini gimana? Saya mungkin agak lama-lama lah di sini. Karena nggak mau sering-sering ke Jakarta. Diwanti-wanti juga. Kecuali ada panggilan yang penting saya ke sana. Karena beliau bilang harus lama-lama di sana. Iya. Jadi kan atasan saya ini selain atasan Mendagri kan ada juga Menpora kan, karena itu kan definitif, jabatan definitif. Kenapa beliau berpesan seperti itu? Jangan sampai malu-maluin. Jangan sampai malu-maluin. Ini ini dari Kemenpora ini kok malah begini kerjanya. Saya yang malu, kader saya. Itu yang berat, harus kita jaga memang. Dan wajar kalau beliau berpesan seperti itu. Saya memang jangan sering-sering ke Jakarta. Siap, Bang. Insya Allah saya mau fokus dan bekerja di sini. Ya resiko kan. Kalau ke Jakarta ya repot lah. Nggak komit kita untuk itu. Saya mungkin lebih banyak di sini. Terkecuali misalnya kalau ada undangan dari Dagri. Ya, baru itu. Atau undangan. Kan kepala daerah juga yang walaupun orang sini ya, kepala daerah kan banyak juga yang ada undangan ke Jakarta ya pasti pergi dalam seminggu pasti. Kalau penting, kalau nggak penting nggak usah. Ada undangan apa yang nggak penting, saya bilang nggak bisa. Saya lagi di Gorontalo. Gitulah. Oke deh, terima kasih sudah datang di sini. Nanti akan ada lagi podcast selanjutnya. Semoga masih tetap mau. Dan ini semoga dengan hasil bincang-bincang kita ini orang akan lebih mengenal siapa Hamka Hendra Nur. Insya Allah. Iya, siapa. Memang orang Gorontalo itu kan belum kenal nggak sayang. Tidak kenal maka tak sayang. Jadi orang cari tahu. Ini bahkan ada yang Fem ini. Alumni dari mana? Ini angkatan berapa? Sampai begitu pertanyaannya. Ini alumni dari mana? Angkatan berapa? Emang dia pernah berjuang untuk provinsi? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke saya dan harus dijawab di sini. Dan insya Allah ini bisa menjawab. Tanya Prof Nelson. Kalau di sini tanya Lukman Lalio ya. Tanya Roy Hasiru yang junior kita yang tahu lah. Mungkin barangkali nanti kalau Pak Ketua KP3G Pak Rumkono itu kan sudah bikin pernyataan di koran. Mungkin Pak Rum lebih tahu sepak terjangnya. Saya ingin cerita waktu di komisi, saya lupa komisi berapa itu. Sayang aja Pak Kadula, almarhum Kadula Lahai sudah meninggal. Saya berdebat itu di DPR itu untuk mempertahankan. Karena dulu kan kita tuh penduduk Gorontalo tuh nggak sampai 1 juta kan. Ada 800. persyaratan 700-an malah. Iya. Sekarang kan bagaimana caranya biar kita rasionalkan itu supaya diterima untuk menjadi satu provinsi. Pak Rum bilang alumni Benhil itu. Alumni Benhil, Karum tahu itu. Dan saya nggak pernah ngomong bahwa kan sesuatu itu kerja itu kan harus tidak semua orang tahu. Karena kalau sudah ria tahu, maka pengen itu. Saya ini berjasa bikin provinsi. Mana dong ini saya kan bagian enggak. Dan setelah jadi penjago baru orang tahu. Ya, bukalah ada dokumen-dokumen, ada SK, ada dan apa. saya dapat itu. Ini bukti beliau pernah jadi pejuang provinsi Gorontalo. Tanya ke Agung Mozin ya.
Sudahlah, kalau kita menanam yang baik pasti hasilnya juga Hasilnya baik. baik, Iya. iya. Nggak usah cerita-cerita. Ya masyarakat mudah-mudahan dengan podcast ini udah lebih kenal. Iya. Kapan saya diundang saya datang nanti. Iya. Gitu. Yang penting protokolernya tidak ketat. Ya, saya dari dulu nggak pernah. Saya nggak merasa pejabat sebetulnya. Iya. Pejabat tuh kan, Tetap masih merasa iya, aktivis. pejabat tuh kan cuma sementara sebetulnya. Lambang-lambang yang diberikan ke kita kan pejabat. Tapi kan biasa aja. Yang penting itu silaturahim. Iya. Karena harus Semakin diminta banyak silaturahim kan. Iya, diminta pertanggungjawaban. Kalau Anda tidak berbuat ini dunia akhirat diminta pertanggungjawaban. Iya, iya. Ngapain kita mentang-mentang isinya nggak ada kan? Iya. Udahlah. Makasih banyak ini sudah diundang di podcastnya Feby. Ya, terima kasih. Ini sudah iklan datang gratis sini. ini kan? Iklan gratis. Sudah dapat ucapan tadi. Sudah ada ucapan. Iya, oke Ya, deh. kayak itu Bang Nick yang pengamat apa itu kan di TV One, Iya. pengamat tinju. Ya dia mengucapkan itu kan. Ya, adik saya. Adik saya itu Hamka penontonnya Hendranur. itu hampir 40 juta itu TV Iya. One itu tiap Di hari TV Minggu One. pagi. Dia bilang Adinda, Dan dia iya kalau dibayar, dia bilang ini saya sukarela. Kalau dibayar ini bisa berapa ratus juta Iya, nih di iya, iklan iya, ini iya. kan. Ah ya, makasih banyak Bang. Mudah-mudahan amal jariahnya ketawa aja. Amin. Gitu Beb. Ya, oke. Ya. Selamat bertugas dan Amin. insya Mohon Allah doanya. bisa Ya. bekerja dengan baik, bisa berkolaborasi dan ada lompatan-lompatan yang Insya diharapkan. Walaupun Insya Allah. tidak kan orang pasti akan berharap ekspektasinya tinggi. Ya. Ya bisa setengahnya saja kan sudah lumayan. pokoknya Tapi nggak insya janji. Allah lebih gitu. Lebih signifikan, tidak Iya, janji insya karena Allah. kalau orang Gorontalo kita janji ditagih Pak. Akan ditagih. Akan pasti. ditagih insya Allah. Jadi yang saya sampaikan tadi itu bagian dari ikhtiar kita. Ikhtiar. Insya Allah. Tapi ikhtiar itu kita harus jadikan kenyataan. Iya, iya, Insya Allah. iya. Tapi harus diakui penentuan kemarin itu kayak orang menunggu hasil pilkada. Ini kalau dicerita di luar podcast ini, Stop. wow. Stop, tidak bisa di sini. Kata anak muda, wow. Wow. Gorontalo kecil tapi tensi politiknya tinggi Ya, sekali. tinggi. Hebat. Oke, sekali Ya, lagi terima makasih kasih. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.